Pernah kepikiran nggak sih dari mana sebenarnya gambaran kita tentang malaikat dan iblis itu berasal? Nah, kali ini kita akan coba bongkar cetak biru aslinya. Ya, di balik salah satu dualitas paling kuat dalam sejarah, hierarki surga melawan konfederasi yang jatuh. Jadi, pertanyaannya, apa sih cetak biru aslinya? Dari mana kerangka berpikir yang mendefinisikan makhluk surga dan neraka ini datang? Untuk tahu jawabannya, kita harus kembali ke sebuah teks sumber yang jadi dasar dari semuanya. Oke, disinilah kuncinya. Teks ini bilang sesuatu yang sangat fundamental. Kita nggak bisa paham soal kejahatan kalau kita nggak paham dulu lawannya. Jadi, untuk mengerti mereka yang jatuh, kita harus mulai dari mereka yang suci. Ya, ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Yuk kita mulai dari fondasinya dulu. Sebenarnya malaikat itu makhluk seperti apa sih? Sifat mereka itu ternyata jauh lebih dalam dan kompleks dari yang mungkin kita bayangkan. Kalau diartiin langsung, kata malaikat itu ya artinya utusan. Tapi, jangan sampai terjebak sama definisi yang sederhana ini. Karena seperti yang bakal kita lihat, peran mereka itu jauh lebih besar dan lebih kuat dari sekedar pengantar pesan. Nah, coba deh perhatikan rinciannya. Ini bukan cuma kekuatan gaib yang abstrak loh. Teks ini menggambarkan mereka sebagai individu, makhluk spiritual yang cerdas, rasional, dan juga bermoral. Mereka punya emosi, punya kepribadian, dan yang paling penting, mereka punya kekuatan super dan hidup abadi. Ini pada dasarnya adalah cetak biru untuk makhluk dengan kekuatan yang luar biasa. Dan kalimat ini, wah ini benar-benar merangkum tujuan mereka. Sumbernya menyebut mereka roh-roh yang melayani dan malaikat-malaikat perkasa. Ini bukan sekedar sebutan, tapi ini deskripsi tugas yang menunjukkan tujuan dan kekuatan mereka yang dahsyat. Sekarang, kita sampai di titik balik yang super dramatis. Sebuah peristiwa yang menciptakan perpecahan abadi di surga dan melahirkan konsep kejahatan seperti yang kita kenal sekarang. Disinilah semuanya berubah. Meskipun sifat mereka mulia, ada satu faksi yang memilih jalan lain. Terjadilah sebuah pemberontakan. Teks ini merujuk langsung ke kitab suci untuk menandai perpecahan ini. Tiba-tiba, dunia para malaikat terbelah jadi dua. Gak ada lagi satu kesatuan, tapi sekarang ada dua kubu yang saling berlawanan, yang kudus dan yang tidak taat. Dan perbandingan ini nunjukin betapa jauhnya nasib mereka. Di satu sisi, ada malaikat pilihan. Mereka patuh, suci, dan diberi penghargaan. Di sisi lain, malaikat yang jatuh. Nggak patuh, berdosa, dan akhirnya membentuk apa yang disebut sebagai pasukan setan. Satu pilihan, tapi nasibnya bisa sangat berbeda. Oke, sekarang kita lihat kubu surga. Teks ini ngejelasin kalau mereka itu bukan sekumpulan makhluk tanpa aturan. Justru sebaliknya, mereka sangat terorganisir dengan tatanan dan hierarki yang jelas. Strukturnya jelas banget. Di tingkat paling atas ada kerubim dan serafim, ini penjaga takhta Tuhan. Di bawah mereka ada pemerintah dan penguasa, istilah yang nunjukin adanya kelas-kelas dan struktur organisasi. Dan kemudian ada gelar kehormatan khusus yang disebut Malaikat Agung yang posisinya ada di puncak komando. Teks ini juga menyoroti dua nama besar. Ada Gabriel, si pembawa pesan ilahi, penafsir wahyu. Dan ada Mikael, sang malaikat agung. Namanya sendiri itu seperti sebuah deklarasi perang. Siapa yang seperti Tuhan. Dan perannya adalah panglima tertinggi dalam pertempuran kosmik ini. Tapi hierarki yang rapi itu nggak cuma ada di satu pihak loh. Sekarang mari kita beralih ke sisi seberangnya dan lihat bagaimana mereka membentuk kerajaan tandingan mereka sendiri. Sama seperti pasukan sorga, mereka yang jatuh juga sangat terorganisir. Mereka bukan sekedar agen-agen kekacauan, mereka adalah sebuah konfederasi, sebuah kerajaan tandingan yang bersatu di bawah satu komandan tertinggi. Pemimpin mereka ini dikenal dengan beberapa nama. Yang pertama adalah setan, yang artinya lawan. Inilah peran utamanya, menentang segala sesuatu yang ilahi, menjadi oposisi kosmik bagi Tuhan. Nama berikutnya adalah iblis, yang berasal dari kata yang berarti pemfitnah atau penuduh. Ini bukan soal pertempuran fisik, tapi tentang senjatanya, kebohongan, fitnah, dan tuduhan-tuduhan palsu. Yang terakhir, ada sebutan yang lebih mengerikan lagi, naga dan ular. Gelar-gelar ini melambangkan kekuatan kasarnya, kedengkian yang licik, dan sifat monsternya yang menjadi inti dari karakternya. Jadi, apa misi utama mereka? Sumber ini ngejelasinnya dengan sangat gamblang, menentang Tuhan, menggagalkan rencananya, dan yang paling personal bagi kita, menyeret umat manusia ke dalam kejatuhan mereka juga. Lantas apa intinya? Menurut penulis teks ini, semua ini sangat penting.
Mereka berpendapat bahwa meragukan keberadaan setan adalah langkah awal untuk meragukan Tuhan. Dalam pandangan ini, kita nggak bisa punya yang satu tanpa mengakui yang satunya lagi. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Dari cerita-cerita epik zaman dulu sampai film superhero modern, ide tentang perang antara kekuatan baik dan jahat yang terorganisir ini terus-menerus muncul. Bagaimana cetak biru asli ini ternyata masih membentuk cara kita bercerita dan memahami dunia sampai sekarang? Sesuatu untuk kita renungkan.